Saudi Arabia, Al-Ula, jika kita mendengar nama tersebut maka terlintas di pikiran kita tentang padang pasir yang luas dan gersang. Di tempat yang gersang ini adalah tempat kelahiran banyak nabi-nabi, manusia mulia utusan Tuhan. Beberapa waktu lalu, kota Madain Saleh dan Al-Ula di Arab Saudi pernah jadi sorotan publik. Kedua nama ini merupakan nama daerah wisata yang disebut pernah dihindari oleh warga Saudi. Bahkan dua wilayah itu diriwayatkan pernah dijauhi Nabi Muhammad. Madain Saleh merupakan kota yang dibuat oleh Nabatean, kaum pra-Islam Arab yang juga membuat situs Petra di Jordan, dikutip dari Al Jazeera. Disinilah lokasinya, berada di Saudi Arabia yang sekarang sudah mulai menghijau. Menurut pengamat Timur Tengah dari Universitas Muhammadiyah Riau, Umri Fahmi Salsabila, kedua wilayah itu dikatakan berhantu. Bahkan, ia menuturkan Nabi Muhammad enggan berkunjung ke tempat tersebut. Di kawasan Al-Ula dan Madain Saleh, kawasan yang dalam sejarahnya orang Arab sendiri jarang pergi ke sana. Ada kisah ketika Nabi Muhammad lewat situ. Beliau tidak mau minum dari daerah itu. Bergegas untuk segera meninggalkan daerah tersebut, tanpa menoleh kanan kiri. Fahmi menyebut beberapa masyarakat Saudi menganggap wilayah ini merupakan markas jin yang harus dijauhi. Konon daerah ini dulunya sangat subur dan hijau, yang memiliki padi-padian dan hasil panen yang cukup setiap tahunnya. Namun kekayaan alam yang melimpah ini membuat orang kaya di kalangan kaum Samud menjadi sombong dan kejam serta suka menyiksa dan membunuh orang miskin. Nabi Saleh alaihi salam kemudian diutus untuk membimbing mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Quran. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Soleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Namun, alih-alih menerima Saleh, mereka menantang Saleh untuk melakukan mukjizat untuk membuktikan kenabiannya. Mereka menantangnya untuk mengeluarkan seekor unta dari bebatuan di dekatnya. Saleh berdoa, dan keajaiban terjadi dengan izin Allah. Seekor unta betina muncul di antara mereka dan melahirkan seekor anak sapi. Nabi Saleh kemudian memerintahkan orang-orang Samud untuk menghormatinya. Beberapa dari mereka percaya pada kenabian Saleh, sementara yang lain tetap menolaknya meskipun dua dari mereka membunuh unta yang tidak bersalah. Sebagai hukuman untuk ini, Allah mengirimkan gempa bumi di tengah malam, yang membuat mereka semua mati, dan tidak ada yang bangun lagi. Dalam surat Al-A'raf ayat 78, Allah berfirman, "Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka." Setelah bencana itu, yang tersisa hanyalah bangunan besar dan monumen yang mereka pahat dari gunung dan bebatuan. Seperti yang masih bisa kita lihat hari ini. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewati tempat ini saat pergi untuk pertempuran di Perang Tabuk, beliau secara khusus menunjuk tempat ini, Al-Ula atau Madain Saleh, kepada para sahabatnya sebagai sebuah ibrah. Ibrah menurut istilah adalah suatu upaya untuk mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Beliau memerintahkan mereka untuk minum air hanya dari satu sumur yang digunakan oleh unta Nabi Saleh alaihi salam dan melarang mereka makan dan minum apapun dari daerah itu dan melewatinya dengan agak cepat. Arab Saudi dipimpin Muhammad bin Salman ditunjuk sebagai putra mahkota oleh Raja Salman. Baru-baru ini berusaha mengubah peradaban kuno kaum Samud yang terletak tidak jauh dari kawasan Al-Ula untuk menjadi tujuan wisata global, mengingat riwayat Nabi Muhammad. Namun mereka tidak menghiraukannya dan berupaya untuk membuka diri terhadap dunia luar dengan tujuan mendiversifikasi ekonomi kerajaan dari ketergantungan minyak. Menurut para arkeolog, konstruksi di gunung seperti yang terlihat di tempat itu bukanlah pekerjaan orang biasa karena
Untuk saat ini saja, perlu menggunakan mesin yang kuat untuk melakukannya. Dalam Islam, tempat ini juga dikenal sebagai Madain Saleh, yaitu rumah bagi kaum Samud. Bangsa Samud, atau kaum Nabi Saleh AS yang dikenal karena kekuatan dan keterampilan ajaibnya dalam membuat ukiran gunung dan konstruksi yang masih bisa kita lihat hari ini. Gempa besar yang terjadi ribuan tahun lalu juga telah menipiskan lapisan pelindung bawah tanah bumi. Saat ini, para ilmuwan telah menemukan lubang besar di lapisan ozon atmosfer tepat di atas area yang hancur. Hal ini menempatkan wilayah tersebut pada risiko kerusakan akibat gempa bumi, kerusakan akibat sinar UV, berbagai penyakit kulit, kanker, dan badai alam. Para peneliti setuju bahwa tidak aman bagi manusia untuk tinggal lama di sana. Seperti itulah kutukan yang dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap tempat tersebut sebagai pengingat akan kejinya kaum Samud. Hal ini sesuai dengan larangan yang disabdakan Nabi Muhammad SAW tentang tempat ini. Tempat yang merupakan tanda ibrah ini tidak boleh digunakan sebagai tempat kesenangan dan hiburan. Madain Saleh telah menjadi rumah bagi orang-orang yang dihancurkan oleh azab dan murka Allah. Tempat ini seharusnya mengingatkan kita akan pencipta kita, keagungannya, dan kuasanya. Namun sebaliknya, tempat ini mulai dirayakan dan dinikmati sebagai seni arsitektur. Sementara itu Profesor di Departemen Arkeologi Universitas Raja Saud, Ahmad Mohamed Al-Aboudi menuturkan, kaum pertama yang menempati Al-Ula adalah Samud, baru disusul oleh Nabatean. Al-Aboudi sendiri telah menghabiskan waktu 14 tahun untuk meneliti situs tersebut. Dikutip dari Al-Arabiyah, Madain Saleh merupakan salah satu situs warisan dunia yang terdaftar dalam UNESCO. Namun, kota berumur 2000 tahun ini dipercaya merupakan kawasan yang kena kutukan. Mengutip Arab News, nama Madain Saleh terkait dengan Nabi Saleh yang disebut dalam Al-Quran sebagai Al-Hijr. Tempat ini digambarkan penuh dengan bebatuan dan pegunungan. Selain itu, tempat ini disebut memiliki sumur yang menjadi sumber air minum unta betina milik Nabi Muhammad. Menurut laman resmi UNESCO, Madain Saleh menyimpan 114 makam kaum Nabatean. Meski menjadi tempat wisata, masyarakat Muslim jarang masuk ke wilayah ini. Umat Islam percaya situs ini terkutuk. Selain itu, visa turis Arab Saudi sulit didapatkan oleh masyarakat non-Muslim. Menjadikan warisan sejarah ini tetap terjaga. Kaum Nabatean sendiri sempat berkuasa atas Madain Saleh. Namun di 106 Masehi, Kekaisaran Nabatea dianeksasi oleh Romawi, menjadikan kaum itu tak lagi kuat. Kaum ini juga disebut tak menyembah Tuhan, melainkan menyembah dewa-dewi. Madain Saleh menyimpan situs Jabal Idlib, yang dipercaya merupakan tempat suci bagi kelompok Nabatean. Kaum Nabatean juga disebut memuja Dewa Dusara, yang juga dikenal sebagai penguasa pegunungan, di tempat ini. Seperti inilah tempat yang paling dihindari oleh Nabi Muhammad SAW. Namun bagaimana keadaan sekarang? Ternyata pengembangan sektor wisata oleh pemerintah Saudi Arabia tidak main-main dan benar-benar mencengangkan, tanpa mempertimbangkan pesan Nabi tentang riwayat tempat ini. Seperti inilah keadaan sekarang. Dibangun banyak hotel-hotel mewah kelas dunia, dan banyak wisatawan yang datang ke tempat ini. Bagaimana menurut Anda tentang keadaan seperti ini? Menurut saya ini sangat mengerikan.